Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan semuanya? Siapa yang belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Karena nggak sempat. Nggak sempat kesiangan. Oke, ini dari kelas 7D, benar ya? Benar. Hari ini ada yang nggak masuk? Lengkap semua ya? Lengkap semua ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita satu dalam doa. Ada yang mau pimpin doa? Atau ibu tunjuk? Ditunjuk? Oke, saya tunjuk kamu deh. Oke. Coba saya berdiri. Pimpin doa. Oke. Sebelum kita mulai kajian hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Oke, terima kasih Mas Arya. Sekarang Ibu isi untuk mengabsen dulu ya. Nanti silakan angkat tangan. Oke. Yang pertama Arya Surya. Oke, hadir. Yang kedua Aula Niswa. Oke. Bima. Oke. Vina. Oke. Hikmal Ramdan. Oke. Selanjutnya Indi. Oke, hadir. Julia Reza. Oke. Mutiah Nur. Oke. Nurul. Oke. Raka Amar. Oke. Safira. Oke. Sofia Minatus. Oke. Syada. Oke. Dan yang terakhir Tania. Oke, hadir semua ya. Oke, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Sebelumnya sudah melakukan bimbingan klasikal mungkin dengan guru BK atau ini pertama kalinya nih? Pertama kalinya ya? Iya, oke. Karena masih kelas 7 ya kan baru aja masuk sekolah gitu. Oke, jadi Ibu menjelaskan ya apa itu bimbingan klasikal. Jadi nantinya dalam kegiatan bimbingan ini itu nantinya harapannya adalah kalian bisa memiliki keterampilan untuk menghadapi kesulitan dalam sehari-hari. Nantinya Ibu kasih materi. Harapannya ketika Ibu memberikan materi, ada sesi tanya jawab, kalian bisa aktif gitu ya. Tapi dengan ketentuan kalian kalau mau berpendapat atau lainnya, kalian angkat tangan terlebih dahulu. Bisa dipahami ya? Oke. Untuk topik layanan sendiri ini ada tentang bermain tetap bermartabat. Yuk jadi gamer yang berkarakter. Nah di sini ada yang nggak jadi gamer. Adakah yang mungkin bermain game online? Bisa angkat tangan? Pengen tahu dong? Yakin dia ini? Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke, dari sini Mas Hingpal ya? Iya. Main game apa nih? Mungkin kayak Roblox atau ML gitu. Oke, Mobile Legends ya. Oke, selanjutnya Mas Arya. Main PUBG. PUBG. Oke, selanjutnya Mbak Vina. Oke, Mas Bima. Main Roblox. Oke. Selanjutnya terakhir. Football, magic chess, roller catur, main game balapan, Oke. Ya, hari ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan game karena ini kan ya cukup isu yang cukup menarik gitu ya, apalagi ada kasus Roblox gitu ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama setelah sesi berikutnya. Nah, sebelumnya Ibu akan mengajak kalian ice breaking. Bisa berdiri terlebih dahulu? Oke, jadi ice breaking-nya judulnya tentang harimau tangkap harimau. Sudah pernah dengar sebelumnya? Belum. Oke, sekarang coba tangan kanan membentuk angka 1 dan tangan kiri seperti gerakan meminta. Ya, selanjutnya tangan kanan itu silakan untuk ditempelkan ke tangan kiri di sebelah kalian. Begini gini loh, contohnya gini loh. Oh sebelah kanan nih, maaf, sebelah kanan. Sudah? Gini ya, nempel gini ya. Iya, Nempel ya Mas Kemal. Nempel ini nempel. Oke. Yang belakang siapa? Iya. Oke. Jadi nantinya ketika ada aba-aba harimau, jadi kalian harus
menangkap teman yang berada di sebelah kanan kalian. Siap. Oke, Ibu akan membacakan cerita, jadi nanti kalian tinggal dengarkan aja, semoga konsentrasi ya. Iya. Oke, mau percobaan apa langsung mulai aja? Langsung mulai. Langsung mulai ya. Oke. silakan menempel. Tangannya jangan gini ya. Oke. Kita akan mulai game dalam hitungan 3, 2, 1. Suatu hari, Adinda sedang pergi ke kebun binatang. Dia mengajak temannya yang bernama Ari untuk bermain bersama mereka. Akhirnya mereka bertemu dengan banyak sekali hewan. Ada hewan harimau. Siapa yang ketangkep? Oke ya, yang ketangkep silakan duduk. Kita akan lagi. Mau lagi nggak? Oke, lagi ya. Oke. Silakan posisinya seperti awal. Oke. Setelah bertemu dengan hewan tersebut, akhirnya mereka memilih untuk melihat hewan-hewan lain. Mereka akhirnya ketemu dengan kancil, rusa, dan harimau yang lainnya. Ada yang ketangkep? Enggak? Oke, satu lagi. Oke, mungkin satu kali lagi ya, kita sudah. Oke, setelah posisi awal. Oke, selanjutnya setelah mereka bertemu dengan hewan-hewan itu, mereka akhirnya pergi ke kantin karena mereka sangat lapar. Dan mereka menemukan buku menu itu ada gambar binatang. Binatang apakah itu? Oh, ternyata ada binatang kupu-kupu dan serigala. Oke, akhirnya mereka memesan minuman dan makanan dan mereka kembali lagi untuk melanjutkan melihat hewan. Akhirnya mereka bertemu dengan harimau lagi. Sudah? Oke, tepuk tangan kita semua. Sudah bisa fokus semua? Fotonya sudah lengkap ya? Sudah. Oke, kalau sudah kita akan memulai kegiatan kita hari ini, yaitu bimbingan klasikal. Nah, adapun tujuan khusus dalam kegiatan ini adalah harapannya kita bisa bersama-sama untuk melihat materi dan kalian bisa untuk mengidentifikasi dampak dari game online. Habis itu kalian bisa untuk menjaga privasi diri kalian sendiri, menjaga privasi orang lain juga, dan kalian memiliki keterampilan dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya kita akan menggunakan teknik problem based learning atau PBL. Jadi nantinya Ibu akan memberikan sebuah case study atau studi kasus. Ada 2 kasus nantinya. Nah, di situ nanti kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Jadi nanti Ibu kasih waktu untuk kalian membentuk kelompok. Ada 3 kelompok gitu ya. Oke, ada yang 4 gitu ya. Nah, nanti Ibu akan memberikan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian gitu. Nah, di sini kan ada beberapa soal nih. Nah, kalian itu harus bisa menjawab semuanya. Terus nanti setelah kalian sudah mendapatkan jawabannya, silakan kalian untuk mengaplikasikannya ke dalam mind mapping. Tapi mind mappingnya ini adalah bentuk digital. Kita pakai media Canva. Sudah punya aplikasi semua? Sudah. Ibu sudah share tadi dari pagi ya. Sudah dilihat belum pesannya dari Ibu? Oke, ada yang sudah ya. Oke. Artinya kalian akan mengaplikasikan jawaban itu ke mind mapping dengan teman kelompok kalian. Satu aja pakai media HP 1. Habis itu nanti kalian akan presentasi di depan kelas, perwakilan aja. Oke, sampai sini bisa paham semuanya ya? Oke, kita akan mulai kegiatan hari ini. Apakah sudah siap? Siap. Oke, jika sudah siap angkat dong jempolnya. Oke. Ya, kita akan mulai kegiatan hari ini. Mungkin bisa di next slide. Oke, yang pertama mungkin ini sebagai pengantar aja ya tentang game online. Jadi game online itu merupakan game yang dimainkan secara daring atau online melalui jaringan internet yang memungkinkan para pemainnya berinteraksi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ini ada jenis-jenisnya, bisa di slide. Oke, ini ada jenis MMORPG
RPG, lalu ada role playing games, contoh Genshin. Terus ada FPS, contohnya PUBG, Call of Duty, dan terakhir ini ada MOBA, contohnya seperti Mobile Legends seperti itu. Oke, bisa di next slide. Nah, mau tanya ke kalian, kira-kira ini game apa ya? Apa? Roblox. Di sini ada yang main Roblox gak? Kecuali Mas Iman. Lula ya? Oke. Gimana rasanya bermain Roblox? Hah? Apa? Seru. Pernah interaksi nggak sama pemain yang lainnya? Pernah. Punya di Roblox itu ada apanya sih? Kebetulan belum pernah bermain. Ada gunung. Habis itu ada fitur voice chat. Oke. Selanjutnya ada apa Mas Imal? Gitu aja. Oke, bisa di next slide. Ya, karena kan banyak jenis dan macam-macam game online gitu ya. Tapi khusus untuk hari ini kita akan membahas game online tentang Roblox. Bisa di next slide. Nah, ini ada cuplikan video. Kalian bisa simak ini kasus apa gitu. Bisa di next slide aja. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan nanti ibu tanya. Next slide. Ya, untuk pertanyaan pertama, apa masalahnya tadi? Bisa angkat tangan? Lupa? Ada ingat gak tadi videonya masalah tentang apa? Kasus pemerasan. Siapa yang diperas? Anak kecil. ABG gitu ya. ABG dari Swedia gitu. Diperas oleh siapa tadi ya? ANZ. Inisial ya. Dari Kalimantan Timur kalau nggak salah tadi. Oke, jadi kasusnya ini tentang pemerasan gitu ya, anak ABG usianya 15 tahun di Swedia gitu. Karena dia kurang memperhatikan privasi dirinya kayak gitu, akhirnya dia diperas dan diancam gitu ya sama orang yang mungkin usianya lebih dewasa gitu ya dari Kalimantan Timur. Oke, kira-kira mengapa hal tersebut itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Apa? Jaringan. Oke, yang lain? Oke, kurangnya pengawasan orang tua. Yang lain? Ada yang lagi? Mungkin satu jawaban lagi. Edukasi dan kontrol intelligence. Oke, baik. Ya, benar sekali. Jadi hal tersebut bisa terjadi sesuai dengan jawaban oleh kalian, kurangnya pengawasan, kurang kontrol diri, dan karena apa? Chattingan gitu ya. Oke, kurang batasi diri gitu ya. Oke, dan akibatnya tadi apa? Anak tadi diperas gitu ya. Nah, menurut kalian itu dampaknya sangat positif apa negatif nih? Negatif gitu ya, karena dapat merugikan gitu ya, merugikan semua pihak. Karena inisial MZ tadi akhirnya ditangkap polisi, sedangkan anaknya juga mungkin terkena
kesehatan mental gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin bisa di next slide. Nah, ini ada dua kasus sama-sama membahas tentang ancaman predator seksual yang mengincar anak-anak. Oke. Nah, di sini ada LKPD secara berkelompok. Tadi di awal Ibu sudah notice bahwasanya kalian akan Ibu bagi menjadi tiga kelompok. Nah, kelompoknya mau pilih sendiri atau Ibu pilihkan? Dipilihkan ya. Oke. Sekarang silakan berhitung 1 2 3, 1 2 3 ya. Lalu silakan nanti kalau sudah berkumpul dengan temannya. Oke. Dimulai dari maksimal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, yang satu silakan di sini, yang dua silakan di sini, dan yang ketiga silakan. Oke, kalau sudah silakan hadap-hadapan gitu ya, kursinya seperti kelompok satu. Nah, ini ada dua kasus. Yang kasus pertama adalah ancaman predator online dan lingkungan yang tidak aman, dan yang kasus kedua adalah Roblox, arena baru predator seksual yang mengincar anak-anak. Nah, di sini kan ada tiga kelompok. Nah, Ibu bebaskan kalian untuk memilih di antara dua kasus tersebut kalian ingin menjawab kasus yang mana, gitu. Oke, kelompok satu ingin kasus yang pertama atau kedua? Satu. Oke, kelompok dua. Dua. Oke, kelompok dua. Oke. Ya, sebentar, Ibu bagi dulu LKPD-nya. Bisa dibaca dulu ya. Nah, oke. Untuk identitas kelompok bisa diperhatikan dulu. Silakan kalian isi nama kelompoknya apa, anggotanya siapa, dan silakan mencerita. Ada dua kasus tadi, silakan dibuka salah satu aja. Selanjutnya untuk petunjuk pengerjaan, kalian bisa baca kasus dari pilihan kasus yang ada di situ, lalu diskusikan untuk menemukan masalah utama dan silakan menjawab. Ada beberapa pertanyaan di belakangnya, bisa dilihat dulu. Di belakang itu ada beberapa pertanyaan, nanti kalian jawab. Dan dari hasil diskusi tadi, kalian bikin mapping di dalam aplikasi Canva sesuai dengan link yang sudah Ibu bagikan ke kalian. Nah, kalian bisa mencari lewat HP kalian ya, bawa HP semua kan ya. Mungkin barangkali butuh informasi tambahan jika diskusinya agak kurang tahu bagaimana arahnya. Oke. Nah, setelah kalian sudah mengaplikasikannya dalam mind mapping, silakan kalian untuk presentasi. Silakan menunjuk perwakilan, mungkin sekitar 2 atau 3 orang untuk presentasi ke depan. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Ya, untuk waktu pengerjaan ini adalah 10 menit kurang kebanyakan menit. 7 menit aja ya. 7 menit aja ya. Oke, sekarang pukul 10.39, jadi 7 menit ke depan harus dikumpulkan dan selesai. Oke, sudah dipahami ya? Oke. Dimulai dari sekarang. Silakan mengerjakan. Ada yang butuh bolpen, Ibu masih ada 2 bolpen. Oke.
Biar menghemat waktunya, silakan kalian untuk membaca peran. Ada yang mulai membuka desainnya dan silakan membuat poin-poinnya. Ada yang membantu diskusi, ada yang menulis jawaban di lembar kata dirinya. Oke, sudah berjalan 1 menit, tinggal 6 menit lagi. Oke, di sana di Canva kan ada beberapa halaman tuh. Untuk khusus halaman pertama digunakan oleh kelompok 1, halaman kedua untuk kelompok 2, dan halaman ketiga untuk kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan didesain sekreatif kalian ya. Oke, tinggal 4 menit lagi. Oke, 3 menit lagi. Ya, 2 menit lagi.
Oke, 1 menit lagi. Sudah ya, nomor 1 ya. Oh, ini. Oke. Coba saya lihat nomor 2. Oke, masih masih juga. Oke. Yuk, dikit lagi selesai ya. Gak boleh detik lagi ya. Sudah? Nomor 1 sudah? Nomor 2? Sudah. Nomor 3? Oke, jika sudah semua, ada yang mau presentasi duluan? Sebelum Ibu tunjuk. Nomor 1 mau presentasi dulu ya? Ayo yang mau presentasi dulu? Oke. Nomor 2 mau nggak presentasi duluan? Hah? Yang lembar ini nggak apa kok nggak selesai, yang penting KPT-nya selesai nggak apa-apa. Aman kan? Sudah ya? Oke, pembimbingan ya, ada pembimbingan. Ayo, perwakilan 1 pembimbingan. Pembimbingan jangan ngomong lagi. Oh, buat teman-teman siapa yang Sudah, ada yang mau presentasi dulu? Bapak 1 ya? Oke, ayo Bapak 1. Oke, sudah selesai gini loh. Ya, silakan maju. Silakan maju. Oke. Waktu presentasi 2 menit saja ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan memperlihatkan hasil dari masalah yang pertama. Untuk masalah utamanya adalah predator online dan lingkungan yang berbahaya. Mengapa masalah ini itu dianggap berbahaya? Karena dapat membahayakan banyak orang, terutama pada korban atau anak di bawah umur. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke dalam dampak. Seperti yang kita tahu bahwa tadi judul dari berita tersebut adalah predator online dan lingkungan yang tidak aman. Nah, di mana itu berdampak ada 3 aspek di sini yang kita dapat, yaitu individu, keluarga serta dari masyarakat. Untuk individu sendiri itu otomatis dia akan mengalami trauma, apalagi anak di bawah umur, kurangnya pengendalian terhadap dirinya dan itu otomatis akan menguras emosinya. Dan yang kedua, dan rasa tidak percaya diri itu sangat akan kentara sekali ketika anak tersebut dia mengalami pemerasan emosi dalam game Roblox itu dan akan menghasilkan individu yang kayak dia jadinya takut untuk bersosialisasi dan juga berhadapan dengan dunia luar. Dan untuk keluarganya sendiri, ya sebagai orang tua pasti mereka akan merasa bahwa mereka sudah gagal untuk mendidik anak mereka. Dan yang ketiga yaitu kita masuk di dampak kepada masyarakat, di mana masyarakat sendiri itu mereka pasti akan memberikan kita sanksi sosial. Itu bisa berupa dijauhi atau mungkin kita bisa dicela. Ya kita kan hidup di negara yang tidak lepas dari orang-orang kepo dan juga orang-orang bergosip, jadi itu pasti akan sangat terlihat ketika kita melakukan kesalahan. Pasti masyarakat juga akan mengkritik kita. Dan kita masuk ke dalam strategi. Strateginya apa sih yang kita bisa lakukan untuk mencegah hal ini? Yaitu bermain sesuai aturan. Kita sebagai gamers yang baik, kita harus bermain sesuai aturan, dan terlebih lagi apabila game tersebut dikonsumsi oleh anak kecil, itu harus benar-benar ada di dalam pantauan orang tua, dan orang tua pun kalau bisa diberikan edukasi bagaimana sih caranya bermain game ini, kalau bisa bermain bersama anak di dalam game tersebut. Nah, untuk sikap kepada gamers yang berkarakter itu bagaimana? Yaitu yang pertama, menjaga privasi serta mengikuti aturan di dalam game tersebut, bagaimana SOP-nya dan juga tata cara bermain dengan benar bagaimana, karena kita tidak tahu di dalam game tersebut itu batasan usia berapa saja yang mengakses game tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kiranya kakak-kakak dan teman-teman bisa paham. Terima kasih. lagi dari kelompok lain ada tanggapan? Tidak? Kalau tidak ada? Jika tidak silakan kita duduk. Terima kasih. Selanjutnya kelompok mana yang mau masuk dulu? Kelompok 2, kelompok 3? Kalau 2 sudah siap? Oke, ya kelompok 2. Kita masuk ke kelas ini. Menit ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil data tujuan. Yang pertama, masalah utama dalam kasus. Jadi dalam kasus yang dipaparin tadi, masalah utamanya adalah kejahatan seksual yang mengincar anak-anak pada game Roblox. Terus yang kedua ada kenapa masalah ini mengapa masalah ini berbahaya? Masalah ini berbahaya karena dapat mengancam keselamatan dari si pemain Roblox tadi, sama dapat mengakibatkan gangguan mental dan juga mengakibatkan pemerasan.
Dan kemudian dari masalah utama tadi, serta kenapa kok game ini sangat berbahaya jika tidak dimainkan sesuai dengan kontrol, karena dapat menyebabkan beberapa dampak. Yang pertama individu, yang kedua keluarga, dan ketiga masyarakat. Apa saja sih kalau dampak di individu? Yang pertama mungkin saja kita bisa sang anak mengalami seperti tadi dalam video, yaitu pemerasan, gangguan mental, kemudian privasi yang rawan dan tidak aman. Kemudian kalau dari sisi keluarga, apa yang dirugikan atau dampak apa yang dirugikan? Yang pertama adalah tentu material, karena pada dasarnya anak masih dibiayai oleh orang tua. Kemudian rasa malu karena anaknya mengalami kasus sehingga dalam masyarakat mungkin akan mendapatkan stigma atau sesuatu. Jadi sang keluarga mungkin akan merasa malu. Kemudian juga trauma yang sama dirasakan bukan hanya dari sang anak tapi dari keluarga. Kemudian dari masyarakat, kalau dari masyarakat sendiri yang pertama adanya stigma masyarakat terhadap suatu keluarga atau anak di dalam keluarga tersebut. Kemudian dampak negatif lainnya seperti kepanikan sosial. Jadi game tadi itu jika dilihat kasus-kasus seperti itu dapat menyebabkan kepanikan di tanah masyarakat dan umum. Jadi seolah-olah anak kita tuh sedang berada dalam posisi yang tidak aman. Mungkin itu dari dampak negatifnya. Kemudian strategi bermain game yang aman. So, untuk strateginya sendiri itu mungkin kita memberi batasan ya, karena kalau game ya game aja. Dan untuk kasus yang seperti tadi kita nonton yang berlanjut sampai chattingan terus DM Instagram itu mungkin balik ke individu juga ya, mereka harus batasi semua itu. Terus mungkin ada kontrol yang lebih dari orang tuanya juga mungkin bisa kontrol, apalagi untuk anak-anak yang di bawah umur. Kan untuk sekarang itu ada sistem yang kayak HP ada batasannya gitu loh, jadi bisa berkonek sama HP orang tua. Mungkin orang tuanya juga bisa mengontrol lewat situ. Mungkin itu saja untuk strateginya. Kemudian bagaimana sikap gamer yang berkarakter dan bermartabat. Nah, jadi karena game pada dasarnya adalah sebuah permainan untuk kita melampiaskan peluang, melampiaskan emosi, melampiaskan rasa kebosanan. Jadi sebagai seorang gamer yang bermartabat dan berkarakter, sepatutnya jika kita bermain sebuah game tidak perlu untuk interaksi lebih intens atau lebih lanjut dengan orang asing. Dan juga game ya udah game aja, tetap kita tahu batasan waktu serta kontrol atas bermain game itu. Tidak perlu kita main sambil nyusul-nyusul misalnya. Ya, sekian dari kelompok kami, terima kasih. Udah dipersiapkan ya aktivitasnya ya, dibacakan poin-poinnya. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Kami itu mengambil problem yang kasus nomor 2, yaitu Roblox menjadi arena baru bagi predator seksual yang mengincar anak-anak. Pelaku memanfaatkan fitur interaksi di game untuk mendekati korban dan melakukan aksi yang mengancam keselamatan. Nah, di sini masalah utamanya yaitu interaksi sosial tanpa batas dan kebebasan pembuatan konten Roblox. Nah, kenapa masalah ini bisa berbahaya? Karena tanpa adanya batas usia. Jadi orang-orang yang main Roblox itu bisa usia berapapun bisa main Roblox. Hal itu dapat merugikan anak-anak di usia dini yang ingin mencari teman game online yang awalnya positif jadi negatif karena adanya predator tersebut. Untuk strateginya itu, jadi yang pertama jangan menyebarkan informasi pribadi dan seperti foto diri, alamat dan kota. Jadi yang lebih baik itu kan di dalam game Roblox itu kan ada menggunakan fitur foto diri atau pakai KTP untuk memanggil beberapa fitur gitu. Jadi untuk lebih baik daripada memakai fitur-fitur dulu jangan, karena itu bisa menyebarkan informasi pribadi. Terus kemudian alamat dan kontak. Nah, ketika kita memakai fitur DM atau ngobrol dengan seseorang, lebih baik kita mengawasi diri sendiri untuk tidak memberikan alamat atau kontak pribadi sendiri.
Terus yang kedua itu orang tua memberikan edukasi dan pengawasan kepada anak sebelum bermain game. Nah ini sangat penting karena pastinya banyak anak kecil di bawah umur, bahkan mungkin yang masih SD atau masih TK itu banyak yang bermain Roblox. Penting bagi orang tua untuk mengawasi apa yang mereka mainkan karena tidak semua permainan di Roblox itu bagus. Terus kemudian untuk dampak sendiri, yang pertama trauma mental dan emosional jangka panjang. Yang kedua, perubahan perilaku drastis dan gejala fisik. Yang ketiga, resiko perilaku berbahaya dan percobaan bunuh diri. Dan bagaimana sikap gamer yang baik itu? Yaitu anak-anak atau gamer harus memahami konsep mengontrol diri dan tahu batasan terhadap privasi dirinya. Jadi ketika kita sudah mulai mengobrol dengan teman di game tersebut, perlunya untuk membatasi diri dan mengontrol diri sendiri agar tidak menyebarkan informasi pribadi yang berlebihan. Terima kasih. Bisa ditampilkan slide materinya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau berpresentasi dan sangat bagus sekali ya. Jadi dari kasus tersebut itu lebih mengarah ke dampak negatifnya ya. Itu gimana Pak? Posisinya, apakah benar? Ya. Tapi apakah benar semua game online itu berdampak negatif? Tidak. Ya, kita akan lihat bersama-sama dampak positifnya. Oke, kayaknya ini nggak ada gitu. Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak dampak positif dari bermain game online tadi? Apa? Apa? Oke, selanjutnya. Ada yang tahu? Bisa bahasa Inggris. Oke, banyak sekali ya dampak positifnya. Ini juga nggak akan menjelaskan dampak negatif karena kalian sudah tahu sendiri dampak negatifnya seperti apa. Oke, mungkin next slide aja. Karena waktunya ini sangat terbatas gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih agar terhindar dari dampak negatif tadi? Nah, seperti yang sudah kalian sampaikan di mind mapping ataupun di LKPD, ya pokoknya penting untuk membatasi diri aja gitu ya, supaya tidak dilakukan semena-mena sama pemain lainnya, apalagi kalau sudah berinteraksi mungkin dengan DM ataupun langsung gitu ya dalam game. Pokoknya pinter-pinter untuk membatasi diri. Apakah benar seperti itu? Kalian kira-kira pro nggak kalau misalnya kalian untuk bisa membatasi diri? Setuju? Oke, jadi ibu harap kalian bisa untuk membatasi diri ya. Oke, sekarang bisa membatasi diri nggak kira-kira? Selama kalian bermain game sudah bisa membatasi diri? Bisa. Ibu harap kalian tetap bisa membatasi diri gitu ya. Oke, mungkin next slide. Next slide. Oh, sebenarnya ini double gitu ya. Ya. Kalau kita sama-sama refleksi tentang bagaimana cara bermain tetap bermartabat, yuk jadi gamer yang berkarakter, kira-kira langkah yang kalian tetapkan apa? Mungkin bisa perwakilan untuk kelompok untuk memberikan pendapat. Kira-kira gimana sih jadi gamer yang bermartabat itu? Satu kelompok satu jawaban aja, bisa? Nggak toksik. Oke, nggak toksik. Yang kedua? Main terus senang aja. Oke, senang aja. Terakhir? Oke, selanjutnya dari beberapa poin tadi, semoga harapannya kalian nggak terlalu terbawa arus ya seperti yang sekarang. Oke, mungkin kita bisa menutup sesi hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya kalian. Setelah kita melakukan kegiatan hari ini, Ibu akan memberikan lembar instrumen refleksi dan hasil. Ibu akan mengirimkan kalian lewat chat WA aja. Oke, bisa dipahami ya. Oke, mungkin kita bisa mencukupkan kegiatan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Oke, mungkin Ibu ucapkan terima kasih aja untuk kehadiran kalian dan silakan memberikan aktivitas seperti selanjutnya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi.